5391. Klan Tinta Hitam selalu memiliki sumber, dan hierarki sarang tinta sangat ketat. Sarang tinta level yang lebih tinggi mampu melahirkan sarang tinta tingkat lebih rendah dan mereka memiliki hubungan simbiosis satu arah satu sama lain. Ras manusia memiliki beberapa keraguan tentang ini, jadi klan tinta hitam secara alami memiliki beberapa keraguan. Hanya saja Gesen, tuan wilayah yang dipromosikan, tidak pernah berhubungan dengan sarang tinta tuan kerajaan. Dia juga tidak memenuhi syarat untuk memasuki ruang sarang tinta, jadi dia tidak tahu apa-apa tentang sarang induk. Terlebih lagi, sarang induk telah dipikirkan oleh ras manusia, jadi meskipun itu benar-benar ada, siapa yang tahu bagaimana cara mengatasi klan tinta hitam. Di sisi lain, tuan wilayah bawaan yang mirip dengan Cekong mungkin tahu lebih banyak tentang hal-hal ini karena mereka lahir dari sarang tinta tingkat tuan kerajaan dan terkait erat dengan sarang tinta tingkat tuan kerajaan. Sayangnya, Cekong sudah meninggal, atau mereka bisa meminta sesuatu darinya. Tapi sekarang, Yang Kai mengerti mengapa beberapa penguasa wilayah klan tinta hitam begitu kuat. Dalam keadaan normal, kekuatan penguasa wilayah sedikit lebih lemah daripada Ordo ke-8. Namun, selalu ada pengecualian untuk aturan ini. Misalnya, kekuatan Cekong tidak kalah dengan ras manusia Orde ke-8. Jika dia bertarung satu lawan satu, beberapa Orde ke-8 di pihak Great Evolution bisa menjadi lawannya, kecuali Xiang San dan yang lainnya secara pribadi mengambil tindakan. Dia telah dibunuh oleh Yang Kai karena dia terlalu ceroboh dan telah terkena Soul Shattering Spike. Tuan wilayah bawaan secara langsung dibiarkan oleh sarang tinta tuan kerajaan, jadi tentu saja mereka akan tampak lebih kuat. Namun, ketika mereka lahir, kemungkinan potensi mereka telah habis, sehingga mereka tidak akan pernah bisa menjadi raja kerajaan. Di sisi lain, meskipun Gesen di depannya ini sedikit lebih lemah, dia memiliki banyak ruang untuk tumbuh dan memiliki kesempatan untuk menjadi raja kerajaan. Tentu saja, lebih sulit bagi klan tinta hitam untuk menjadi raja kerajaan daripada bagi ras manusia untuk mencapai Orde ke-9. Kalau tidak, setelah bertahun-tahun, jumlah raja kerajaan di klan tinta hitam tidak akan sedikit. Misalnya, seharusnya ada banyak penguasa wilayah bawaan, tetapi setelah bertahun-tahun bertarung dengan ras manusia, hampir semua penguasa wilayah bawaan ini telah jatuh, dengan hanya beberapa yang selamat. Dapat dikatakan bahwa sebagian besar dari 3 penguasa wilayah teratas di berbagai zona perang adalah penguasa wilayah bawaan. Lalu seberapa banyak yang kamu ketahui tentang tanah sumber? Senyum leluhur tua bertanya. Gesen di depan mereka ini adalah penguasa wilayah promosi, jadi dia mungkin tidak tahu banyak tentang informasi rahasia klan tinta hitam. Dari cara dia berbicara, sepertinya tuan wilayah bawaan ini agak menjijikkan terhadap mereka. Namun, itu masih lebih baik daripada yang diketahui oleh ras manusia. Gesen memikirkannya sejenak sebelum menjawab, mengenai tanah sumber, saya juga mendengar dari penguasa wilayah lain bahwa tanah sumber harus menjadi sumber klan tinta hitam saya. Senyum leluhur tua tetap diam sejenak, tetapi ketika dia melihatnya tetap diam, dia mengerutkan kening dan bertanya, apakah itu hilang? Gesen tanpa daya berkata, tidak. Leluhur tua hampir tertawa terbahak-bahak. Tanah sumber adalah sumber mereka. Hal semacam ini bisa ditebak hanya dengan mendengar namanya, jadi mengapa perlu penjelasan? Kalian semua klan tinta hitam yang selamat melarikan diri ke arah ini, sumbernya ada di sini. Seharusnya, Gesen mengangguk, meskipun saya tidak tahu lokasi pasti dari tanah sumber, setelah mencapai tingkat kultivasi penguasa wilayah, saya masih memiliki beberapa persepsi halus tentang tanah sumber. Justru karena tanah sumber berada di arah ini sehingga mereka harus melarikan diri ke sini. Hanya dengan melarikan diri ke sini mereka akan memiliki kesempatan untuk bertahan hidup, tetapi siapa yang mengira bahwa penguasa wilayah seperti dia akan benar-benar terjebak di sini? Yang Kai tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangkat alisnya. Situasi klan tinta hitam agak mirip dengan vena naganya. Di pihak Dragon Ras, jika Dragon Vein murni sampai batas tertentu, itu juga akan memiliki perasaan yang samar-samar di mana Dragon Pond berada karena itu adalah sumber Dragon Ras. Karena sumbernya adalah asal-usul klan tinta hitam, tidak aneh bagi Gesen untuk merasakannya. Karena tanah sumber adalah asal klan tinta hitam Anda, seharusnya ada cukup banyak master di sini, dan juga harus ada banyak raja kerajaan. Mengapa mereka tidak keluar? Apakah ada semacam batasan? Yang pasti sekarang adalah bahwa 50 raja kerajaan klan tinta hitam yang dia temui di ruang sarang tinta semuanya harus menjadi tuan dari tanah sumber, jika tidak, tidak ada cara untuk menjelaskan asal-usul tuan kerajaan ini. Mereka terjebak di tanah sumber, jadi meskipun pertempuran di berbagai zona perang berkecamuk, mereka tetap acuh tak acuh. Bukannya mereka benar-benar tidak peduli,
hanya saja mereka tidak berdaya untuk campur tangan. Gesen menggelengkan kepalanya, saya tidak tahu. Kamu baru saja mengatakan bahwa Raja Kerajaan berjalan keluar dari tanah sumber dan membawa sarang tintanya sendiri. Bagaimana mereka meninggalkan tanah sumber? Petik 2. Aku tidak tahu. Seberapa jauh tempat ini dari tanah sumber? Aku tidak tahu. Di zaman kuno, konflik macam apa yang dilakukan oleh klan tinta hitam Anda? Kekosongan di belakang kota raja, dan tempat kita berada saat ini, bagaimana itu terbentuk? Kali ini, setelah leluhur tua bertanya, sebelum Gesen bisa menjawab, dia dengan dingin mendengus, jika kamu berani mengatakan kamu tidak tahu, kamu akan kehilangan nyawamu. Ekspresi Gesen menjadi lebih pahit. Dia tidak tahu jawaban atas pertanyaan-pertanyaan ini sejak awal. Meskipun dia adalah penguasa wilayah, dia masih seorang penguasa wilayah yang dipromosikan. Peringkatnya di klan tinta hitam zona perang evolusi besar tidak tinggi, jadi bagaimana dia bisa mengetahui sesuatu yang terlalu rahasia? Tuan Kerajaan Mozao tidak pernah berbicara dengan Tuan Wilayah Bawaan tentang hal-hal ini. Ini juga alasan mengapa dia bersedia menjawab pertanyaan leluhur tua Smile. Selama bertahun-tahun, dia selalu merasa bahwa dia dikeluarkan dari inti klan tinta hitam, jadi dia tidak tahu banyak tentang itu. Selain itu, dia juga memiliki keinginan untuk hidup dan tidak ingin mati di sini. Meskipun aku tidak terlalu yakin, itu seharusnya berhubungan dengan ras manusiamu. Keluhan antara ras manusia dan klan tinta hitam telah ditelusuri kembali ke era yang sangat kuno. Medan perang yang tersisa ini seharusnya ditinggalkan dari perang besar antara dua ras. Petik 2. Ini seperti yang telah dispekulasikan oleh ras manusia. Memikirkannya, itu tidak aneh. Di dunia ini, hanya ras manusia yang bisa bersaing dengan klan tinta hitam. Meskipun roh ilahi sangat kuat, jumlah mereka sedikit dan jarang, sehingga sulit bagi mereka untuk mencapai apapun di medan perang skala besar. Senyum leluhur tua mengangguk dan mengajukan beberapa pertanyaan lagi, yang semuanya dijawab dengan jujur oleh Gesen. Apakah ada hal lain yang perlu Anda sampaikan kepada kami? Pada akhirnya, Smile Old Ancestor bertanya. Ekspresi Gesen tiba-tiba menjadi tegang saat dia menggelengkan kepalanya, aku tidak tahu banyak. Titik. Begitukah? Dia berbalik untuk melihat Yang Kai dan berkata dengan ringan, bunuh dia. Ekspresi Gesen berubah drastis, kami memiliki kesepakatan, kamu tidak bisa membunuhku. Senyum leluhur tua menatapnya dengan dingin, kamu percaya kata-kata wanita. Dia tidak pernah berpikir untuk membiarkan Gesen pergi. Meskipun penguasa wilayah bukanlah ancaman baginya, setelah bertahun-tahun, banyak tentara ras manusia telah mati di tangannya, jadi bagaimana dia bisa membiarkannya hidup? Yang Kai menyeringai dan mengulurkan tangannya, leluhur tua berkata dia akan menyelamatkan hidupmu, tetapi aku tidak mengatakan apa-apa. Prinsip luar angkasa melonjak, mengaduk kekosongan di sekitarnya, dan dalam sekejap, keretakan yang tak terhitung jumlahnya muncul, seolah-olah sedang dikendalikan, memotong ke arah Gesen. Gesen marah dan kesal, ekspresi tekad melintas di wajahnya saat dia menyerang celah yang tak terhitung jumlahnya, kekuatan tintanya melonjak saat dia meraung, kamu akan mati dengan kematian yang mengerikan. Space Cracks muncul, dan darah hitam di tubuhnya melonjak saat dia dipukul oleh kekuatan yang kejam. Meskipun ada retakan yang tak terhitung jumlahnya, Yang Kai masih dikirim terbang. Pada saat Yang Kai kembali, Gesen telah dipotong menjadi potongan-potongan yang tak terhitung jumlahnya. Yang Kai menatap leluhur tua Smile dan kepala garnisun Orde ke-8 tanpa berkata-kata, apakah kamu hanya akan menonton? Dia mengira bahwa pada saat kritis ini, keduanya akan menyerang. Dia bahkan tidak repot-repot membela diri, pada akhirnya dia hampir terluka parah. Orde ke-8 terkekeh, apakah kamu baik-baik saja? Akan terlambat jika sesuatu yang buruk terjadi, kata Yang Kai dengan marah, tetapi dia juga tahu bahwa dengan leluhur tua di sisinya, tidak mungkin sesuatu terjadi padanya. Satu-satunya alasan dia tidak bergerak adalah karena dia merasa bahwa serangan ini tidak akan melakukan apapun padanya. Tanah sumber. Leluhur tua bergumam, sepertinya ada alasan mengapa hanya ada satu sarang tinta tingkat raja kerajaan di setiap zona perang. Yang Kai melambaikan tangannya dan merenung sejenak sebelum memahami makna leluhur tua. Gesen telah mengatakan sebelumnya bahwa para raja kerajaan telah muncul dari tanah sumber dan mengeluarkan sarang tinta mereka sendiri. Menurut intelijen yang dikumpulkan dari berbagai zona perang, masing-masing kota raja klan tinta hitam hanya memiliki sarang tinta tingkat raja kerajaan, tidak peduli berapa banyak raja kerajaan yang ada. Ini karena sarang tinta telah dibuat oleh raja kerajaan dari tanah sumber dan telah dibiarkan oleh sarang induk. Dengan demikian, bahkan jika klan tinta hitam memiliki penguasa wilayah yang maju menjadi raja kerajaan,
mereka tidak memiliki sarang tinta mereka sendiri dan hanya bisa berbagi satu dengan raja kerajaan sebelumnya. Sarang induk klan tinta hitam harus memiliki semacam batasan pada klan tinta hitam. Leluhur tua melihat ke langit yang jauh, jika tidak, jika berbagai zona perang kalah, tidak mungkin tuan kerajaan dari sarang ibu tidak datang untuk mendukung mereka. Pembatasan itu, kemungkinan besar adalah kekuatan yang membantu kami melarikan diri. Namun, pembatasan ini bukan tanpa batas, atau mungkin ada semacam cacat. Jika tidak, mustahil bagi raja kerajaan klan tinta hitam untuk membawa sarang tinta keluar dari tanah sumber. Di atas Orde ke-9, apakah ada ranah marsial Dao yang lebih tinggi? Pada saat itu, leluhur tua Smile dan yang lainnya telah melihat tangan sebening kristal itu langsung merobek segel ruang sarang tinta. Meskipun ada beberapa alasan lain, tingkat kekuatannya adalah fondasinya. Perasaan yang diberikan oleh tangan giok ini kepada mereka adalah bahwa itu telah melampaui Orde ke-9, namun rasanya juga belum. Itu sangat aneh. Apa sebenarnya yang terjadi di zaman kuno? Rahasia macam apa yang disembunyikan di tanah sumber klan tinta hitam? Tidak ada yang tahu, dan tidak ada yang bisa memberikan jawaban. Namun, ekspedisi ras manusia terus berlanjut. Meskipun jalan di depan masih berbahaya, selama ras manusia bisa menghancurkan tanah sumber, mereka akan memiliki kesempatan untuk melenyapkan klan tinta hitam sepenuhnya. Jalan masih panjang. Dengarkan saja kata-kata Gesen, jangan menganggapnya serius. Leluhur tua Smile memperingatkan. Meskipun Gesen tampak sangat kooperatif sebelumnya, siapa yang tahu apa yang dia pikirkan? Bahkan jika dia dengan sengaja memberi mereka informasi palsu, ras manusia tidak akan bisa mengetahuinya. Terlebih lagi, informasi yang dia berikan bukanlah sesuatu yang istimewa, itu adalah sesuatu yang bisa diketahui oleh ras manusia cepat atau lambat. Jadi kata-katanya agak benar dan agak salah. Jika mereka menganggap semua ini serius, mereka akan bodoh. Orde ke-8 mengangguk, ya. Lanjutkan menyelidiki jalan di depan, perintah Smile Old Ancestor sebelum berbalik dan kembali ke Great Evolution Pass. Yang Kai sedikit mengangguk ke Orde ke-8 dan kembali ke Breaking Dawn. Dia tidak mengatakan apapun kepada Feng Ying dan yang lainnya, tetapi urgensi di hatinya menjadi lebih jelas. 5392. Ketika mereka berangkat dari kota Raja Klan Tinta Hitam, mereka belum menemukan tujuan yang jelas. Tapi sekarang, dia punya tujuan. Tanah Sumber. Tanah Sumber adalah asal-usul Klan Tinta Hitam, di mana sarang induk Klan Tinta Hitam berada, serta banyak tuan kerajaan Klan Tinta Hitam. Bukan hanya tuan kerajaan, mungkin ada banyak tuan wilayah juga, dan kebanyakan dari mereka bahkan bukan tuan wilayah yang dipromosikan seperti Gesen. Sebagian besar penguasa wilayah ada penguasa wilayah bawaan. Great Evolution Pass saat ini memiliki kurang dari 30.000 pasukan, 40 Orde ke-8, dan 1 Orde ke-9. Kekuatan seperti itu tidak lemah. Situasi jalur gunung lainnya seharusnya tidak sebagus jalur evolusi hebat, dan ada juga beberapa yang lebih kuat dan beberapa yang lebih lemah. Namun, kali ini ada lebih dari 100 lintasan gunung, dan jika mereka bisa berkumpul bersama, kekuatan ras manusia akan melebihi 2 juta atau lebih. Ini adalah total lebih dari 2 juta Master Open Heaven Orde ke-5 ke atas, yang telah terakumulasi selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya di berbagai Paradise dan Cave Heaven. Kekuatan semacam ini sangat kuat, tetapi bisakah itu mengalahkan klan tinta hitam di tanah sumber? Yang Kai tidak tahu, tetapi bahkan leluhur tua tidak dapat menjamin apapun. Hanya dengan melihat medan perang kuno, jelas bahwa klan tinta hitam bukanlah penurut. Bahkan jika ras manusia sekarang kuat, siapa yang bisa menjamin mereka akan memenangkan pertempuran ini? Bagaimana jika mereka kalah? Juga, apa sebenarnya kekuatan yang membatasi tanah sumber? Apa tangan giok yang pernah dilihat oleh leluhur tua dan yang lainnya sebelumnya? Bisakah itu membantu mereka dalam pertempuran ini? Jalan di depan tidak diketahui, jadi mereka hanya bisa terus maju. Great Evolution Pass terus maju sementara kelompok pengintai terus mengintai ke depan. Selama waktu ini, mereka menghadapi banyak bahaya dan secara tidak sengaja memicu semacam pembatasan, menyebabkan korban muncul di sisi ras manusia. Bahkan daun yang dipimpin oleh Yang Kai hampir hancur. Untungnya, pada saat kritis, leluhur tua yang mengawasi Great Evolution Pass telah tiba tepat waktu, memungkinkan mereka untuk melarikan diri. Semakin dalam mereka pergi, semakin berbahaya kekosongan itu. Yang Kai tidak dapat menahan diri untuk bertanya-tanya apakah bahkan jika dia telah melepaskan Gesen, apakah dia dapat kembali ke tanah sumber dengan selamat. Jika keberuntungan seseorang baik, itu mungkin, tetapi jika keberuntungannya buruk, setiap langkah akan dipenuhi duri. Sulit membayangkan perjuangan kekerasan seperti apa yang terjadi di kehampaan era kuno ini.
Bahkan setelah bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, itu masih sangat berbahaya. Waktu berlalu, tahun demi tahun. Sudah 3 tahun sejak ekspedisi ke Tanah Sumber dimulai, dan mereka telah menghadapi banyak bahaya di sepanjang jalan, tetapi masih belum ada jejak Tanah Sumber, menyebabkan ras manusia curiga bahwa mereka menuju ke arah yang salah. Namun, ada lebih dari 100 lintasan gunung, dan jika seseorang menarik jaring menuju kedalaman Void, akan selalu ada arah yang benar. Berbagai lintasan gunung selalu menjaga kontak satu sama lain. Karena energi dalam kehampaan terlalu kacau, banyak jalur gunung kadang-kadang kehilangan kontak, tetapi setelah beberapa saat mereka akan pulih. Sepanjang jalan, selain dari pembatasan dan kemampuan ilahi yang tersisa yang mengisi kekosongan, tidak ada musuh. Suatu hari 3 tahun kemudian, Yang Kai sedang menyelidiki bahaya tersembunyi di depan ketika dia tiba-tiba merasakan sesuatu, seolah-olah dia telah memperhatikan sesuatu yang tidak biasa. Namun, ketika dia memeriksanya dengan cermat, dia tidak menemukan apapun. Sesaat kemudian, dia kembali ke daun dan memanggil Feng Ying, berjaga-jaga. Feng Ying mengangguk dan tetap waspada. Tangan Yang Kai membentuk serangkaian segel tangan saat dia mengaktifkan angkatan dunia, menyebabkan formasi yang dalam muncul di bawah kakinya. Anggota Dawn Squad bingung, tidak tahu mengapa Yang Kai menggunakan hukum pelarian semesta. Teknik rahasia ini biasanya digunakan untuk bepergian atau melarikan diri. Sejak Yang Kai mengatur formasi alam semesta di salah satu kapal perang pengusir tinta hitam untuk melawan klan tinta hitam, banyak tentara telah menggunakan hukum pelarian alam semesta dan formasi alam semesta untuk mempertahankan hidup mereka. Hanya saja Yang Kai jarang menggunakan hukum pelarian alam semesta karena dia mahir dalam prinsip luar angkasa. Jika dia tidak terlalu jauh, dia akan bisa berteleportasi secara langsung. Meskipun Breaking Dawn sedang menjelajahi jalan di depan Great Evolution Pass, itu sebenarnya tidak terlalu jauh dari Great Evolution Pass. Jika Yang Kai ingin kembali ke Great Evolution Pass, dia hanya perlu berteleportasi dan dia tidak perlu menggunakan Universe Escape Law. Anggota Dawn Squad bingung, tetapi wajah Yang Kai dipenuhi dengan keterkejutan. Awalnya, dia hanya dengan santai mengujinya, tetapi dia tidak berharap untuk benar-benar menemukan sesuatu. Dia tidak ingin kembali ke Great Evolution Pass, tetapi sebaliknya menggunakan Universe Escape Law untuk menyelidiki hal-hal lain. Di pihak ras manusia, dialah yang telah mengatur formasi alam semesta, jadi bisa dikatakan bahwa dia telah meninggalkan jejaknya di setiap kapal perang pengusir tinta hitam. Selama jarak memungkinkan, dia bisa mengaktifkan hukum pelarian alam semesta dan memasuki salah satu kapal perang pengusir tinta hitam. Berbeda dengan prajurit ras manusia lainnya yang hanya bisa kembali ke beberapa kapal perang mengusir tinta hitam yang memiliki tanda mereka. Pada saat ini, dia mengaktifkan hukum pelarian alam semesta dan samar-samar merasakan lokasi beberapa kapal perang pengusir tinta hitam. 4 kapal perang mengusir tinta hitam Great Evolution Pass. Ada 4 kapal lagi di sebelah kiri. Ada juga 4 kapal di sebelah kanan. Ada total 12 Expelling Black Ink Battleship. Ada juga lebih banyak tempat yang sangat jauh, tetapi mereka sangat kabur, tempat yang bahkan Yang Kai tidak bisa jangkau. Namun, sekarang dia bisa dengan jelas merasakan 12 kapal ini, dia bisa pergi kemanapun dia mau. Ini sangat tidak biasa. Jarak antara setiap celah gunung setidaknya 1 tahun jauhnya. Ketika Great Evolution East and West Army pertama kali berangkat dari Wind and Cloud Pass, mereka membutuhkan waktu 1 tahun untuk mencapai Great Evolution Pass. Pada jarak seperti itu, Yang Kai tidak bisa menggunakan hukum pelarian semesta untuk bepergian. Tapi sekarang, itu benar-benar mungkin. Apa artinya ini? Ini berarti bahwa jarak antara celah gunung menyusut, dan itu juga telah dipersingkat ke titik di mana dia bisa menggunakan hukum pelarian semesta. Bagaimana ini bisa terjadi? Wajah Yang Kai menjadi kosong saat dia buru-buru menyebarkan hukum pelarian semesta dan bergegas menuju Great Evolution Pass, lanjutkan menjelajah. Segera, Yang Kai tiba di Great Evolution Pass. Di tembok kota, leluhur tua yang duduk bersila membuka matanya dan menatapnya dengan rasa ingin tahu, ada apa? Selama 3 tahun terakhir, Yang Kai telah memimpin Dawn untuk menjelajahi dunia luar dan tidak pernah kembali ke Great Evolution Pass. Hari ini, untuk beberapa alasan, dia telah kembali. Yang Kai berkata, jarak antara kami dan Wind Cloud Pass dan Azure Void Pass menyusut, kami hanya 3 bulan lagi. 2 jalur gunung yang paling dekat dengan Great Evolution Pass adalah Wind Cloud Pass dan Azure Void Pass. 8 kapal perang pengusir tinta hitam lainnya yang Yang Kai rasakan sebelumnya adalah yang dimiliki oleh 2 jalur gunung ini, dan perjalanan 3 bulan juga merupakan batas yang bisa dia capai dengan menggunakan hukum pelarian semesta. Seorang kultivator Orde ke-7 biasa tidak akan mampu mencapai prestasi seperti itu.
Belum lagi jarak 3 bulan, bahkan jika itu sebulan, tekanan besar dari transmisi luar angkasa akan cukup untuk mengancam hidup mereka. Senyum leluhur tua tercengang, mengapa kamu berkata begitu? Yang Kai mengatakan apa yang dia temukan. Leluhur tua ragu-ragu sejenak sebelum berkata, ikuti aku. Mengatakan demikian, dia melintas ke arah bagian dalam Great Evolution Pass. Segera, mereka berdua tiba di aula transmisi. Master Open Heaven Orde ke-7 yang menjaga tempat ini melihat leluhur tua tiba dan dengan cepat menyapanya. Smile Old Ancestor melambaikan tangannya dan bertanya, apakah ada sesuatu yang tidak biasa tentang arai luar angkasa baru-baru ini? Orde ke-7 tidak tahu apa maksud leluhur tua, jadi dia menjawab dengan jujur, tidak ada yang aneh. Dibandingkan sebelumnya, tidak ada yang berubah. Orde ke-7 berpikir sejenak dan berkata, jika kita berbicara tentang perubahan, saya tidak tahu apakah itu hanya ilusi, tetapi baru-baru ini, konsumsi energi dari slip giok transmisi ke jalur gunung lainnya tampaknya telah berkurang, tapi itu tidak jelas. Petik 2. Justru karena tidak jelas bahwa mereka tidak melaporkannya ke atasan. Lagi pula, jika itu adalah slip giok transmisi, itu tidak akan menghabiskan terlalu banyak energi, tidak seperti teleportasi kultivator yang akan menghabiskan banyak energi setiap kali. Mendengarkan kata-katanya, leluhur tua Smile segera mengkonfirmasi bahwa kata-kata Yang Kai benar. Adapun jalur gunung lainnya, dia tidak tahu, tetapi jarak antara Great Evolution Pass dan Azure Void Pass dan Wind Cloud Pass seharusnya lebih dekat. Awalnya, ada lebih dari 1 tahun perjalanan, tetapi sekarang hanya tersisa 3 bulan perjalanan, yang mengurangi konsumsi teleportasi. Aktifkan formasi, perintah Smile Old Ancestor. Apakah jaraknya diperpendek atau tidak, mereka akan tahu setelah mencobanya sekali. Ordo ke-7 dengan cepat pergi bekerja dengan teman-temannya. Pergi ke Wind Cloud Pass. Leluhur tua Smile menoleh untuk melihat Yang Kai. Yang Kai mengangguk, oke. Segera, Space Array sudah siap dan Yang Kai melangkah ke atasnya. Saat cahaya dari formasi memudar, Yang Kai menghilang. Setelah Yang Kai menghilang, beberapa Master Orde ke-7 segera memeriksa konsumsi energi mereka, semuanya tercengang. Bagaimana dibandingkan dengan sebelumnya? Senyum leluhur tua bertanya. Yang Kai telah pergi ke Wind Cloud Pass melalui Space Array sebelumnya, jadi orang-orang ini yang telah ditempatkan di sini sepanjang tahun harus sangat menyadari konsumsi energi. Itu masih Orde ke-7 yang sama dari sebelumnya yang menjawab, konsumsinya sangat berkurang. Dibandingkan terakhir kali, konsumsi energi saudara junior yang untuk perjalanan ke Wind Cloud Pass ini kurang dari 30%. Petik 2. Ketika dia berbicara, wajahnya juga dipenuhi dengan keterkejutan. Space Arrays, semakin jauh jaraknya, semakin banyak energi yang mereka konsumsi, jadi ketika mereka saling menghubungi, mereka hanya akan menghubungi melewati gunung terdekat. Jika mereka terlalu jauh, mereka harus melewati jalur gunung lainnya. Biaya transmisi 30% lebih rendah dari konsumsi terakhir kali. Kekuatan Yang Kai tidak berubah, dan Space Array juga tidak berubah. Satu-satunya hal yang bisa berubah adalah jarak di antara mereka. Jarak antara Great Evolution Pass dan Wind Cloud Pass menyusut. Pikiran ini muncul di benak Master Orde ke-7. Senyum leluhur tua sedikit menyipitkan matanya. Tampaknya apa yang dikatakan Yang Kai benar. Meskipun dia tidak pernah meragukan Yang Kai, usahanya saat ini tidak diragukan lagi membuktikan kata-katanya. Great Evolution Pass hanya berjarak 3 bulan dari Wind Cloud Pass. Mengapa? Semua lintasan gunung yang besar maju bersama menuju kedalaman medan perang tinta. Berbicara secara logis, jarak seharusnya tidak banyak berubah, tetapi sekarang mereka benar-benar mendekat satu sama lain. Great Evolution Pass dan Wind Cloud Pass seperti ini, dan begitu juga Azure Void Pass. Bagaimana dengan pas lainnya? Apakah jaraknya semakin pendek? Jika itu masalahnya, bukankah pada akhirnya akan ada lebih dari 100 lintasan gunung yang bertemu? Apa yang istimewa dari tempat ini? Mungkinkah itu sumber klan tinta hitam? Ekspresi leluhur tua Smile sedikit berubah. Mendekatnya jalur gunung ras manusia adalah hal yang baik bagi ras manusia. Sebelumnya, para master ras manusia Orde ke-9 juga telah mempertimbangkan bahwa jika salah satu jalur gunung menemukan tanah sumber klan tinta hitam, jalur gunung lainnya harus bergegas untuk membantu. Tetapi jika mereka benar-benar bisa berkumpul bersama, itu akan menyelamatkan mereka dari banyak masalah. Pada saat itu, jika mereka bisa mengumpulkan semua kekuatan ras manusia, tidak peduli seberapa kuat klan tinta hitam di tanah sumber, mereka masih bisa bertarung. Tapi kenapa? Pada saat yang sama, di aula transmisi Wind Cloud Pass, Yang Kai muncul. Orde ke-7 yang menjaga tempat ini adalah seorang kenalan lama. Melihat Yang Kai, dia bertanya dengan heran, "Saudara Yang, mengapa kamu datang?"
Apakah ada semacam pesan dari Great Evolution Pass? Selama beberapa hari terakhir, hampir tidak ada kontak antara berbagai jalur gunung, dan semua informasi telah dikirimkan melalui slip batu giok. Yang Kai tiba-tiba berlari, jelas untuk sesuatu yang penting. 5393. Tidak ada pesan, saya hanya melakukan percobaan, kata Yang Kai sebelum berbalik dan menghilang ke portal formasi. Beberapa Master Open Heaven dibiarkan bingung. Apakah seseorang berteleportasi ke sini? Tiba-tiba, sebuah suara terdengar, diikuti oleh Komandan Resimen Tentara Timur Wind Cloud Pass, Yuan Xingge. Dia jelas memperhatikan keributan di sini dan datang untuk melihatnya. Namun, dia terlambat selangkah. Orde ke-7 dengan cepat melangkah maju dan melaporkan, Yang Kai dari Great Evolution Pass, tetapi dia segera kembali dan berkata dia sedang melakukan percobaan. Percobaan. Yuan Xingge mengerutkan kening, apa-apaan ini? Mengangkut orang membutuhkan sejumlah besar sumber daya, jadi meskipun Great Evolution Pass tidak kekurangan sumber daya, itu tidak boleh disia-siakan. Sama seperti semua orang bingung, Space Array sekali lagi menyala, tapi kali ini, gangguannya jauh lebih kecil daripada yang terakhir kali. Semua orang tahu bahwa ini adalah transmisi Jade Slip dan bukan manusia. Benar saja, ketika cahaya memudar, slip batu giok tergeletak dengan tenang di atas Space Array. Penjaga Orde ke-7 melangkah maju dan mengambil batu giok itu. Setelah memindainya dengan Divine Sense-nya, ekspresinya segera berubah saat dia buru-buru berkata, Tuan, Great Evolution Pass menemukan sesuatu. Mengatakan demikian, dia menyerahkan slip giok. Yuan Xingge menerimanya dan setelah memeriksanya, ekspresinya juga berubah. Great Evolution Pass dan Wind Cloud Pass hanya 3 bulan lagi. Ini adalah masalah yang sangat mengejutkan. Bagaimana mungkin hanya 3 bulan lagi? Selain itu, menurut slip giok yang dikirim dari sisi Great Evolution Pass, jarak antara Great Evolution Pass dan Wind Cloud Pass tidak hanya diperpendek, tetapi jarak antara semua ras manusia Pass lainnya juga telah diperpendek, memungkinkan sisi ini untuk melanjutkan. Menyebarkan berita sambil mencari konfirmasi. Yuan Xingge tidak berani menunda dan dengan cepat menyebarkan berita sambil mengatur agar orang-orang melewati susunan ruang angkasa ke celah gunung terdekat. Di aula transmisi Great Evolution Pass, dalam waktu kurang dari setengah hari, slip giok dikirim melalui berbagai lintasan gunung. Setelah leluhur tua Smile memeriksanya sebentar, dia melemparkannya ke Yang Kai dan mengangguk, telah dikonfirmasi bahwa jarak antara semua jalur gunung menyusut. Yang Kai juga membaca pesan itu dan mengerutkan kening, mengapa ini terjadi? Senyum leluhur tua menggelengkan kepalanya, aku tidak tahu, tetapi jika itu masalahnya, itu berarti bahwa semua lintasan ras manusia pada akhirnya akan bertemu di satu tempat. Ini adalah hal yang baik untuk ras manusia. Dengan semua lintasan dikumpulkan bersama, pasukan ras manusia tidak akan tercerai-berai dan tidak harus bertarung sendiri. Ada lebih dari 2 juta Master Open Heaven, lebih dari 100 Master Orde ke-9, dan ribuan Master Orde ke-8. Kekuatan seperti itu cukup untuk menyapu seluruh alam semesta. Tidak peduli seberapa berbahayanya tanah sumber klan tinta hitam, pasukan ras manusia akan mampu meratakannya. Kamu memiliki keuntungan dalam merasakan kapal perang pengusir tinta hitam, jadi lebih perhatikan lokasi lintasan gunung lainnya dan kapal perang pengusir tinta hitam di masa depan, Smile Old Ancestor menginstruksikan. Ya, Seiring berlalunya waktu, kedalaman medan perang tinta tidak hanya dipenuhi dengan bahaya tersembunyi, tetapi juga fenomena langit yang sangat indah. Ini adalah penciptaan dunia dan bukan sesuatu yang dapat diciptakan oleh manusia. Masing-masing fenomena langit ini sangat luar biasa dan menempati ruang yang luas. Di balik penampilan cantik mereka ada bahaya yang tak terbayangkan. Banyak fenomena surgawi, bahkan Master Orde ke-9 dapat merasakan bahaya darinya, dan jika mereka secara tidak sengaja jatuh ke dalamnya, mereka kemungkinan besar akan mati. Menurut Feng Ying, di zaman kuno, ada banyak fenomena surgawi serupa di 3000 dunia, tetapi karena jumlah master ras manusia meningkat dan aktivitas mereka menjadi lebih sering, fenomena surgawi di 3000 dunia berangsur-angsur menghilang. Berbeda dengan kedalaman Ing Battlefield, yang tidak pernah berubah. Sebenarnya, Chaotic Death Territory juga dianggap sebagai fenomena surgawi, tapi itu bukan fenomena alam. Itu dibentuk oleh tabrakan antara kakak Huang dan kakak Lan. Chaotic Death Territory sangat berbahaya, dan bahkan seorang kultivator Orde ke-8 tidak bisa memasukinya. Hanya seorang kultivator Orde ke-9 yang hampir tidak bisa bergerak di dalam. Yang Kai pernah mengalami bahaya Chaotic Death Territory sebelumnya, dan jika bukan karena dewa spiritual raksasa AR yang menuntunnya ke dalamnya, dia tidak akan bisa masuk. Adapun banyak fenomena surgawi di kedalaman medan perang tinta,
mereka jauh lebih unggul dari wilayah mati chaotic. Fenomena surgawi semacam ini sangat berbahaya, bahkan Great Evolution Pass harus mengambil jalan memutar. Setahun kemudian, Wind Cloud Pass dan Azure Void Pass berjarak kurang dari sebulan dari lokasi Great Evolution Pass, tetapi jarak di antara mereka masih menyusut. Sebagian besar lintasan gunung lainnya seperti ini. Saat ini, dua jalur gunung terjauh hanya berjarak 2 bulan. Dari kelihatannya, tidak akan memakan waktu lebih dari 1 tahun untuk berbagai jalur gunung ras manusia untuk berkumpul. Meskipun Yang Kai sedang menjelajahi kekosongan luar, dia bisa dengan jelas merasakan suasana membunuh di dalam Great Evolution Pass. Pasukan evolusi hebat sedang mengasah pedang mereka. Meskipun tidak ada perintah yang jelas, hampir semua orang memiliki perasaan samar bahwa ketika pasukan ras manusia berkumpul, inilah saatnya untuk bertarung sampai mati dengan klan tinta hitam. Ras manusia sudah membuat persiapan. Setengah tahun kemudian, Great Evolution Pass dan Wind Cloud Pass hanya berjarak 10 hari. Pada jarak ini, jika itu adalah kekosongan biasa, Yang Kai sudah bisa melihat di mana Wind Cloud Pass berada. Namun, di kedalaman medan perang tinta ini, fluktuasi energi sangat keras dan kacau, dan ada banyak batasan dan bahaya di mana-mana. Oleh karena itu, meskipun dia tahu di mana Wind Cloud Pass berada dan seberapa jauh jaraknya darinya, dia masih tidak bisa melihatnya dengan jelas. Dia hanya bisa samar-samar melihat hantu besar ke arah itu. Pasukan ras manusia akan segera bertemu. Suatu hari, Yang Kai sedang melihat ke arah Wind Cloud Pass ketika dia tiba-tiba merasakan sesuatu dan menoleh ke arah tertentu. Saat berikutnya, Feng Ying juga memperhatikan ini dan mengikuti pandangannya. Namun, dia tidak bisa melihat apa-apa. Namun, energi dalam kehampaan agak berbeda. Seseorang berkelahi. Feng Ying bertanya. Yang Kai diam-diam merasakan sejenak sebelum menggelengkan kepalanya, mereka pasti telah memicu semacam pembatasan besar-besaran. Jika mereka bertarung, akibatnya tidak akan begitu sengit. Meskipun dia tidak tahu apa yang terjadi ke arah itu, dia yakin bahwa tempat kecelakaan itu terjadi sangat jauh, setidaknya 2 bulan lagi. Pada jarak yang begitu jauh, bahkan jika Orde ke-9 bertarung dengan Raja Kerajaan, tidak akan ada gelombang kejut yang begitu besar. Hanya batasan yang bisa menjelaskan ini. Sebelumnya, sisi Great Evolution Pass secara tidak sengaja menyentuh penghalang besar, dan seluruh pertahanan gunung hampir terkoyak. Saat dia berbicara, fluktuasi energi yang hebat tiba-tiba datang dari Great Evolution Pass, diikuti oleh seberkas cahaya yang melesat ke langit. Yang Kai berbalik dan ekspresinya sedikit berubah. Leluhur tua telah bergerak, Feng Ying berteriak. Adegan tadi jelas disebabkan oleh leluhur tua yang bergerak melalui Space Array. Bahkan jika seorang kultivator Orde ke-8 biasa diteleportasi, tidak mungkin mereka memiliki kekuatan seperti itu. Hanya ketika leluhur tua diteleportasi, fenomena seperti itu akan terjadi. Leluhur tua benar-benar telah mengambil tindakan. Yang Kai tidak tahu kemana leluhur tua pergi, tetapi karena ia mampu memperingatkan leluhur tua, jelas bahwa sesuatu yang luar biasa telah terjadi. Begitu leluhur tua pergi, aura kuat meledak dari Wind Cloud Pass. Ketika Yang Kai menoleh untuk melihat, dia samar-samar bisa melihat sosok yang menjulang tinggi, menutupi langit dan merobek kehampaan. Saat berikutnya, aura familiar menyebar dari Wind Cloud Pass dan menyelimuti Great Evolution Pass. Itu adalah aura leluhur tua dari Wind Cloud Pass. Tidak hanya itu, di sisi lain, aura leluhur tua juga menyebar, itu adalah leluhur tua Azure Void Pass. Aura dari dua leluhur tua terjalin di langit di atas Great Evolution Pass, membentuk penghalang pelindung yang bertahan lama. Yang Kai segera sadar, dengan kepergian leluhur tua Smile dari sisi Great Evolution Pass, jika mereka menghadapi bahaya apapun, mereka mungkin tidak dapat melawan, tetapi leluhur tua dari dua jalur gunung lainnya segera bergabung untuk melindungi Great Evolution Pass. Dengan cara ini, bahkan jika mereka menghadapi bahaya apapun, kedua leluhur tua ini akan dapat membantu mereka. Dengan kata lain, Azure Void Pass, Wind Cloud Pass, dan Great Evolution Pass saat ini dilindungi oleh dua leluhur tua. Ekspresi Yang Kai berubah. Beberapa saat kemudian, dari arah kelainan tadi, gelombang kejut yang lebih dahsyat menyebar. Mata Yang Kai berkedut. Jika kelainan awal adalah semacam pembatasan besar yang diaktifkan, maka fluktuasi pada saat ini adalah hasil dari pertempuran antara dua tuan. Ketika dua master bertarung, secara alami tidak ada fluktuasi seperti itu. Bagaimana jika ada 10, 20, atau bahkan lebih? Mengingat adegan leluhur tua Smile yang berteleportasi barusan, Yang Kai segera mengerti bahwa leluhur tua harus melawan musuh yang kuat ke arah itu. Hanya tuan kerajaan klan tinta hitam yang bisa bersaing dengan leluhur tua.
Ini adalah Royal Lord yang telah melarikan diri dari berbagai jalur gunung beberapa tahun yang lalu. Ketika kota Raja Klan Tinta Hitam di berbagai zona perang ditenangkan, banyak raja kerajaan telah meninggal, tetapi banyak dari mereka juga melarikan diri. Bukan karena leluhur tua tidak ingin memusnahkan mereka semua, hanya saja mereka tidak berdaya. Para raja kerajaan tidak lemah, jadi jika mereka ingin melarikan diri, leluhur tua mungkin tidak bisa melakukan apa-apa. Arah yang ditinggalkan raja kerajaan hari itu adalah kedalaman medan perang tinta. Sejak dia mengetahui bahwa berbagai lintasan gunung ras manusia saling mendekat dan pada akhirnya mungkin bertemu, Yang Kai telah waspada tentang masalah ini. Lintasan gunung ras manusia mungkin berkumpul bersama, tetapi bagaimana dengan para raja kerajaan yang telah melarikan diri dari berbagai tempat? Bukankah mereka akan berkumpul? Itu bukan hanya satu atau dua raja kerajaan, tetapi beberapa lusin. Dengan begitu banyak raja kerajaan, jika mereka bergabung untuk melawan celah gunung tertentu, tidak satu pun dari mereka akan mampu melawan, dan kemungkinan besar seluruh celah gunung akan segera dihancurkan. Pada saat itu, para prajurit ras manusia di celah gunung itu pasti akan menderita banyak korban. Dia pernah menyebutkan masalah ini kepada leluhur tua. Namun, leluhur tua hanya memiliki pengaturan di pihak mereka. Yang Kai tidak bertanya lagi. Lagi pula, dia hanya Ordo ke-7, jadi yang perlu dia lakukan hanyalah fokus pada bisnisnya sendiri. Sekarang sepertinya leluhur tua memang membuat beberapa pengaturan. Begitu Great Evolution Pass merasakan sebuah gerakan, Smile Old Ancestor segera bergegas untuk mendukung, sementara dua Old Ancestors dari Wind Cloud Pass dan Azure Void Pass juga segera menempatkan Great Evolution Pass di bawah perlindungan mereka. Ini adalah tindakan yang paling aman. Di sisi lain, leluhur tua Smile jelas bukan satu-satunya leluhur tua yang pergi untuk mendukung mereka. Klan Tinta Hitam memiliki beberapa lusin raja kerajaan, sedangkan ras manusia memiliki banyak Master Orde ke-9. Adapun hasil akhir dari pertempuran ini, itu akan tergantung pada kinerja individu. Mungkin beberapa leluhur tua akan jatuh dalam pertempuran ini, tetapi tuan kerajaan pasti akan menderita. Pada saat ini, fluktuasi aneh lainnya muncul dari arah lain. Ekspresi Yang Kai berubah saat dia dengan cepat melihat ke arah itu. Tuan kerajaan klan Tinta Hitam telah berpisah. Bukannya berkumpul, mereka terpecah menjadi dua kelompok dan mulai menyerang ras manusia spas. Apakah benar-benar hanya ada dua tempat? Lusinan raja kerajaan dapat dibagi menjadi beberapa kelompok. 5394. Dari sudut pandang mereka, Yang Kai berdiri di sisi tuan kerajaan klan Tinta Hitam. Sebelum berbagai lintasan gunung ras manusia telah berkumpul sepenuhnya, jika mereka berpisah dan menyerang, ras manusia akan kelelahan. Dia memiliki kekhawatiran seperti itu sebelumnya, tetapi sekarang tampaknya klan Tinta Hitam benar-benar mengambil tindakan. Kakak Niu, aku akan menyerahkan semuanya padamu. Di arah Azure Void Pass, suara leluhur tua terdengar, dan pada saat berikutnya, auranya dengan cepat surut. Ke arah Azure Void Pass, sebuah pilar cahaya yang mirip dengan pilar saat Smile Old Ancestor baru saja berteleportasi menyala. Leluhur tua Azure Void Pass juga telah berangkat untuk memperkuat celah gunung kedua yang telah diserang oleh para raja kerajaan. Kekosongan bergetar saat suara Mo Sapi memenuhi udara saat aura seorang ahli mendekat dengan cepat. Yang Kai menoleh dan melihat leluhur tua dari Wind Cloud Pass mengendarai sapi tuanya ke arahnya. Segera, mereka tiba. Dari 3 jalur gunung, Great Evolution Pass terletak di tengah, sedangkan Wind Cloud Pass di sisi kiri dan Azure Void Pass di sisi kanan. Sekarang setelah dua leluhur tua dari Great Evolution Pass dan Azure Void Pass telah pergi, leluhur tua Wind Cloud Pass secara alami harus melindungi 3 jalur gunung, jadi secara alami lebih cocok baginya untuk datang ke Great Evolution Pass. Karena itu, dia bisa mengawasi kiri dan kanan. Salam, leluhur tua. Yang Kai dan yang lainnya dari Dawn Squad memberi hormat. Orang dari Wind Cloud Pass ini tidak pergi ke Great Evolution Pass tetapi malah datang langsung ke Breaking Dawn. Leluhur tua Wind Cloud Pass sedikit mengangguk dan tersenyum pada Yang Kai, kamu melakukan pekerjaan dengan baik sebelumnya. Apa yang dia bicarakan tidak diragukan lagi adalah waktu beberapa tahun yang lalu ketika dia mengalahkan kota Raja Klan Tinta Hitam. Dia adalah Master Open Heaven Orde ke-7, membunuh tuan wilayah Klan Tinta Hitam, dan murid Tinta Hitam Orde ke-9, melihat seluruh medan pertempuran tinta, sejak zaman kuno, dia adalah satu-satunya yang telah melakukannya. Mata leluhur tua lebih tinggi dari langit, Orde ke-7 biasa tidak akan bisa masuk ke mata mereka. Namun, Yang Kai menarik perhatiannya. Saya beruntung, leluhur tua terlalu baik, kata Yang Kai dengan rendah hati. Leluhur tua Wind Cloud Pass terkekeh, dengan kemampuanmu, jika kamu bisa mencapai Orde ke-9,
kamu seharusnya lebih berguna daripada kami para Vogis tua, tapi sayangnya, Yang Kai telah menembus ke Open Heaven di Orde kelima dan kemudian mengkonsumsi buah dunia kelas menengah, dan batasnya adalah di Orde ke-8. Bagaimanapun, Orde ke-8 hanyalah Orde ke-8, jauh dari Orde ke-9. Tentu saja, jika Anda dapat menemukan tungku semesta, Anda harus dapat mematahkan belenggu ini. Yang Kai tidak bisa menahan tawa, murid hanya Orde ke-7 sekarang, terlalu jauh untuk mempertimbangkan hal-hal seperti itu. Belum lagi, jika saya benar-benar dapat menyelesaikan krisis klan tinta hitam, apa perbedaan antara Orde ke-8 dan Orde ke-9? Petik 2. Mendengar ini, leluhur tua mengangkat alisnya, kamu cukup bebas dan tidak terkendali. Mengangkat matanya, dia menatap ke kejauhan, saya harap begitu. Jika mereka benar-benar bisa menyelesaikan bahaya tersembunyi dari klan tinta hitam kali ini, tidak akan ada banyak perbedaan antara Orde ke-8 dan ke-9. Belum lagi yang lain, bahkan leluhur tua ini yang telah bertanggung jawab atas medan pertempuran tinta selama bertahun-tahun tidak akan lagi dapat berkultivasi di 3000 dunia, hanya menikmati kehidupan nyaman mereka. Perang telah berlangsung terlalu lama, begitu lama bahkan leluhur tua ingin menjalani kehidupan yang damai. Mengikuti tatapannya, Yang Kai bertanya, leluhur tua, apakah situasinya serius? Leluhur tua terkekeh ringan, mereka hanya mencari kematian. Mendengar ini, Yang Kai segera mengerti apa yang sedang terjadi dan mengangkat alisnya, leluhur tua mengharapkan ini. Tidak juga, kami hanya berjaga-jaga. Lagi pula, begitu banyak raja kerajaan telah melarikan diri, kita tidak bisa mengabaikan mereka begitu saja. Leluhur tua menjawab dengan santai, jika mereka tidak melompat keluar, kita tidak akan dapat menemukan mereka, tetapi karena mereka melompat keluar, lebih mudah untuk berurusan dengan mereka. Musuh di tempat terbuka lebih baik daripada yang bersembunyi di kegelapan. Tapi sekarang setelah para raja kerajaan telah berpisah, sulit bagi ras manusia untuk menghadapi mereka. Petik 2. Leluhur tua perlahan menggelengkan kepalanya, jika mereka berpisah, kita juga bisa berpisah. Sebelumnya, gadis kecil, bukankah leluhur tua evolusi hebat lulus dan leluhur Azure Void pas pergi untuk mendukung mereka? Petik 2. Gadis kecil. Yang Kai mengangkat alisnya, merasa seperti dia telah mendengar sesuatu yang luar biasa. Apalagi, klan tinta hitam dan ras manusiaku pada akhirnya berbeda. Kekuatan mereka memang tidak lemah, dan penggunaan sarang tinta raja kerajaan mereka sebelumnya, juga membawa beberapa masalah bagi ras manusia. Namun, mereka memiliki kelemahan yang sangat jelas, apakah Anda tahu apa itu? Petik 2. Yang Kai merenung sejenak sebelum menjawab, jika mereka ingin menyembuhkan luka mereka, mereka harus menggunakan sarang tinta mereka sendiri. Leluhur tua Wingcloud Pass tersenyum dan berkata, ya, ini adalah kelemahan terbesar mereka, dan itu juga bisa dikatakan sebagai kesalahan fatal. Fondasi klan tinta hitam terletak di sarang tinta, dan kekuatan mereka berasal darinya. Tanpa sarang tinta, mereka bukan apa-apa. Meskipun para raja kerajaan ini berhasil melarikan diri sebelumnya, siapa di antara mereka yang tidak menderita luka berat? Tanpa sarang tinta, mereka tidak akan dapat pulih dari cedera mereka. Petik 2. Mendengarkan ini, mata Yang Kai berbinar dan kekhawatirannya mereda secara signifikan. Dia telah melupakan hal ini. Sebelumnya, di zona perang evolusi hebat, alasan mengapa Raja Kerajaan Mo Zhao terluka selama ratusan tahun adalah karena leluhur tua Smile terus-menerus mengganggunya, kadang-kadang menggunakan manik roh luar angkasa untuk pamer di luar kota raja. Jadi bagaimana bisakah Mo Zhao punya waktu untuk memasuki sarang tinta untuk memulihkan diri? Karena tidak ada cara untuk menyembuhkan luka-lukanya, dia hanya bisa menundanya sampai akhir pertempuran. Ketika sarang tinta dihancurkan dan kekuatannya turun tajam, dia dibunuh oleh leluhur tua Smile. Mo Zhao seperti ini, begitu juga para raja kerajaan lainnya. Para raja kerajaan yang telah melarikan diri dari berbagai zona perang memang berhasil menyelamatkan hidup mereka, tetapi tanpa bantuan sarang tinta, mereka seperti Mo Zhao. Selain itu, apakah mereka benar-benar berpikir mereka akan aman setelah melarikan diri jauh-jauh ke sini? Belum tentu. Jika mereka beruntung, perjalanan mereka mungkin mulus, tetapi Anda semua telah melihat bahaya di sepanjang jalan. Ras manusia bergantung pada perlindungan celah gunung agar lebih atau kurang aman, tetapi jika mereka bepergian sendiri, mereka pasti akan dikelilingi oleh duri. Leluhur tua Wingcloud Pass tertawa sambil menepuk kepala sapi tua itu, ini sudah cukup baik sehingga para raja kerajaan ini dapat menunjukkan 70% dari kekuatan puncak mereka. Petik 2. 70%. Sepertinya banyak, tetapi dibandingkan dengan puncaknya, perbedaannya sangat besar. Lupakan level seorang raja kerajaan,
Bahkan Yang Kai, jika dia hanya bisa menampilkan 70% dari kekuatannya, dia mungkin tidak akan berbeda dengan Ordo ke-7 biasa. Tuan Kerajaan Klan Tinta Hitam tidak dapat menyembuhkan luka mereka, tetapi leluhur tua ras manusia berbeda. Bahkan jika leluhur tua terluka pada saat itu, setelah beberapa tahun istirahat dan pemulihan, orang-orang yang tidak terluka parah kemungkinan besar telah sembuh, sedangkan yang terluka parah akan disembuhkan. Itulah sebabnya, jika mereka tidak melompat keluar, kami para Fogis tua harus menjaga mereka. Karena mereka telah melompat keluar, mudah untuk membunuh mereka. Jika kita ingin memenangkan pertempuran ini, itu tidak akan sulit. Kita hanya perlu melihat berapa banyak musuh yang bisa kita bunuh. Leluhur tua Wind Cloud Pass sedikit menyipitkan matanya, namun, karena mereka melompat keluar untuk mencegat manusia di sini, sepertinya kita tidak jauh dari tanah sumber. Mereka tidak ingin kita mendekatinya, jadi meskipun mereka tahu mereka tidak bisa mengalahkan kita, mereka akan tetap mencoba yang terbaik. Yang Kai bertanya, bagaimana dengan raja kerajaan sebelumnya di ruang sarang tinta? Jika mereka juga ikut campur, meskipun itu bukan tidak mungkin, kemungkinannya tidak tinggi, gumam leluhur tua. Menurut spekulasi kami sebelumnya, tuan kerajaan di ruang sarang tinta harus memiliki semacam batasan, sehingga tidak mungkin bagi mereka untuk dengan mudah mengirim tubuh asli mereka. Alasan mereka dapat menyergap dan membunuh master ras manusia Orde ke-9 di ruang sarang tinta adalah karena kekuatan sarang tinta. Namun, selalu ada peluang. Lagi pula, kami tidak tahu apa-apa tentang situasi di tanah sumber, jadi kami akan tahu apakah raja kerajaan ini akan ikut campur atau tidak nanti. Petik 2. Apa yang akan mereka tunggu? Secara alami, itu akan menjadi hasil dari pertempuran. Tanggapan ras manusia adalah bertindak sesuai dengan rencana para raja kerajaan yang melarikan diri. Jika raja kerajaan yang muncul di ruang sarang tinta benar-benar dapat campur tangan dalam pertempuran di luar, situasi ras manusia tidak akan baik. Dengan demikian, hasil dari pertempuran ini akan secara langsung mencerminkan berbagai spekulasi dari sebelumnya. Waktu menunggu selalu menyiksa. Gelombang kejut dari pertempuran di kejauhan tampaknya menjadi lebih ganas, dan meskipun jaraknya cukup jauh, gelombang kejutnya masih bisa dirasakan dengan jelas. Mana yang lebih baik? Yang Kai tidak tahu. Pada satu titik, fluktuasi aneh tiba-tiba muncul, menyebabkan leluhur tua Wind Cloud Pass mengangkat alisnya dan tertawa, tuan kerajaan telah jatuh. Fluktuasi barusan jelas merupakan akibat dari kematian raja kerajaan klan tinta hitam. Semua orang di Dawn Squad mengepalkan tangan dan bersorak. Yang Kai juga menghela nafas panjang. Kematian seorang raja kerajaan berarti bahwa ras manusia berada di atas angin. Tampaknya raja kerajaan yang muncul di ruang sarang tinta benar-benar tidak mengambil tindakan, atau mereka tidak akan terbunuh begitu cepat. Setelah kematian raja kerajaan pertama, di medan perang, ras manusia tampaknya telah membuka celah, dan satu demi satu, berita tentang jatuhnya raja kerajaan menyebar. Pertempuran berlanjut, akibatnya menjadi lebih ganas. Saat jumlah raja kerajaan yang jatuh meningkat, keributan semakin besar. Para raja kerajaan yang telah melarikan diri dari berbagai zona perang sekarang bertempur sampai mati. Tidak sampai beberapa hari kemudian pertempuran di kehampaan yang jauh tiba-tiba menjadi tenang. Yang Kai dan yang lainnya semua menatap leluhur tua Wind Cloud Pass. Meskipun mereka sudah memiliki beberapa tebakan, jika leluhur tua tidak memberi mereka jawaban yang pasti, mereka tetap tidak akan merasa nyaman. Leluhur tua juga memperhatikan ini dan tersenyum, pertempuran ini adalah kemenangan besar. Sebuah kemenangan besar. Teriakan kegembiraan terdengar di seluruh Dawn Squad. Pada saat yang sama, sorakan terdengar dari Great Evolution Pass. Jelas, bagian dalam celah juga telah menemukan situasinya. Karena mereka terhubung satu sama lain oleh susunan ruang, mudah untuk menyebarkan berita, jadi tidak aneh bagi Great Evolution Pass untuk mendapatkan berita. Yang Kai dan yang lainnya bersemangat, tetapi senyum leluhur tua Wind Cloud Pass agak aneh. Setelah pertempuran ini, bahaya tersembunyi dari para raja kerajaan yang telah melarikan diri dari berbagai zona perang telah teratasi. Karena di medan perang dia bisa merasakan, semua raja kerajaan yang muncul telah layu. Dengan kata lain, semua raja kerajaan telah jatuh. Tapi ini tidak normal. Sebelumnya, ketika para raja kerajaan ini bukan lawan dari Master Orde ke-9 ras manusia, mereka masih tahu cara melarikan diri, jadi mengapa mereka tidak melarikan diri sekarang? Apakah mereka memiliki kesempatan untuk melarikan diri atau tidak, mereka masih memiliki harapan. Meskipun dia tidak secara pribadi berpartisipasi dalam pertempuran ini, di bawah penyelidikan leluhur tua Wind Cloud Pass, bahkan jika para raja kerajaan ini bertarung sampai saat terakhir dalam hidup mereka, mereka tidak berniat untuk melarikan diri. Tidak hanya itu, tetapi sejak awal pertempuran,
mereka telah menggunakan semua kekuatan mereka, jika tidak, keributan tidak akan terlalu besar. Tuan kerajaan klan tinta hitam ini datang dengan tujuan untuk menghancurkan jalur gunung tertentu, tetapi setelah merasakan respons ras manusia, mereka tidak berniat untuk berkompromi. Di dua medan perang yang telah diselidiki oleh leluhur tua Wind Cloud Pass, total 11 raja kerajaan telah jatuh, 5 dari satu sisi dan 6 dari yang lain. Dalam keadaan normal, dengan 5 atau 6 raja kerajaan yang bekerja sama, tidak satu pun dari mereka akan mampu melawan, tetapi ras manusia telah membuat pengaturan, dan saat pertempuran meletus, leluhur tua di dekatnya telah bergegas. 5395. Dengan demikian, dua jalur gunung yang telah ditargetkan oleh Raja Kerajaan Klan Tinta Hitam ini hanya mengalami beberapa kerugian pada awalnya. Ketika leluhur tua jalur gunung lain tiba untuk mendukung mereka, Raja Kerajaan tidak lagi dapat menyerang mereka dengan sembarangan. Leluhur tua Wind Cloud Pass hanya bisa merasakan dua medan perang. Seharusnya ada medan perang lebih jauh yang bahkan dia tidak akan bisa deteksi. Raja Kerajaan Klan Tinta Hitam tidak hanya membagi pasukan mereka menjadi dua kelompok. Di dua medan perang ini, 11 tuan kerajaan telah jatuh, tetapi bagaimana dengan tuan kerajaan lainnya? Apakah mereka juga mati? Bisakah mereka tidak melarikan diri? Mengapa mereka tidak bisa melarikan diri? Leluhur tua Wind Cloud Pass sedikit menyipitkan matanya, sedikit memahami. Senyum leluhur tua segera kembali. Sekarang, jarak antara lintasan gunung menjadi jauh lebih pendek, sehingga bahkan untuk kultivator tertinggi seperti leluhur tua, biaya penggunaan arai luar angkasa telah sangat berkurang. Leluhur tua Wind Cloud Pass tidak tinggal lama. Setelah leluhur tua Smile kembali, dia pergi. Dia masih harus kembali ke Wind Cloud Pass. Di dalam aula pertemuan, aura Smile Old Ancestor agak berat. Meskipun dia tidak terluka parah dalam pertempuran sebelumnya, jika dia ingin membunuh beberapa raja kerajaan, dia harus membayar mahal. Untungnya, semua raja kerajaan ini terluka parah dan tidak dapat menunjukkan kekuatan penuh mereka. Jika tidak, akan sulit untuk mengatakan siapa yang akan memenangkan pertempuran ini. Di bawah, Xiang San melaporkan dengan ekspresi serius. Kali ini, ada total 4 lintasan gunung yang diserang oleh Raja Kerajaan Klan Tinta Hitam, Pas Azure Nether, Pas Crab Myrtle, Pas Indah Ungu, dan Pas 9 Bintang. Dari 4 jalur gunung ini, total 21 Raja Kerajaan terbunuh. Petik 2. Serangan Raja Klan Tinta Hitam diluncurkan hampir bersamaan. Dua medan perang yang telah dirasakan oleh leluhur tua Wind and Cloud Pass sebelumnya adalah Azure Nether Pass dan Nine Stars Pass, sementara Purple Exquisite Pass dan Crab Myrtle Pass lebih jauh. Leluhur tua Wind Cloud Pass tidak dapat mendeteksi mereka. Masing-masing dari 4 jalur gunung ini telah diserang oleh 5 atau 6 raja kerajaan, total 21 dari mereka, tetapi setelah satu pertempuran, semuanya telah mati. Hasilnya tidak buruk. Orang harus tahu bahwa ini adalah 21 raja kerajaan, bukan tuan wilayah. Di masa lalu, seluruh medan perang tinta hanya memiliki total sekitar 100 raja kerajaan. Ketika mereka telah menaklukkan berbagai zona perang, lebih dari setengahnya telah terbunuh dan hanya sedikit yang tersisa. Sekarang, dengan 21 kematian lagi, tidak banyak raja kerajaan yang masih hidup. Namun, hasil pertempuran yang kaya ini tidak membuat siapapun senang, malah membuat mereka merasa agak ketakutan. Para prajurit berpangkat lebih rendah tidak jelas tentang situasinya dan hanya tahu bahwa leluhur tua telah menunjukkan kekuatan mereka dan membunuh Raja Kerajaan Klan Tinta Hitam dari seluruh dunia, tetapi leluhur tua yang telah berpartisipasi dalam pertempuran itu merasakan sesuatu yang berbeda. Tuan-tuan kerajaan itu, tak satu pun dari mereka mundur. Sejak awal, mereka telah bertekad untuk mati. Ketika Purple Exquisite Pass diserang, hal pertama yang dilakukan oleh leluhur tua Purple Exquisite Pass adalah keluar dan menghadapi musuh. Dalam waktu kurang dari 10 napas, dia hampir terbunuh oleh pasukan gabungan dari 5 raja kerajaan. Dalam keadaan normal, bahkan jika leluhur tua dari Purple Exquisite Pass harus menghadapi 5 musuh sekaligus, dia tidak akan menghadapi krisis hidup atau mati dalam waktu sesingkat itu. Karena keyakinan inilah dia memutuskan untuk pergi keluar menghadapi musuh. Namun, kelima raja kerajaan tampaknya bertarung dengan nyawa mereka, jadi leluhur tua ungu indah pas tertangkap basah dan segera jatuh ke posisi yang tidak menguntungkan. Untungnya, leluhur tua lainnya dari celah gunung lain telah tiba tepat waktu untuk menyelamatkannya. Bahkan ada seorang raja kerajaan yang telah menggunakan teknik rahasia yang kuat ketika dia akan mati, hampir menyeret leluhur tua ras manusia bersamanya. Dalam pertempuran ini, 21 raja kerajaan yang datang untuk menyerang terbunuh, dan banyak leluhur tua yang berpartisipasi dalam pertempuran terluka.
Saya khawatir itu tidak jauh dari area sumber, kata leluhur tua Smile dengan suara rendah, membuat tebakan yang sama dengan leluhur tua Wind Cloud Pass. Justru karena mereka tidak jauh dari area sumber, Raja Kerajaan Klan Tinta Hitam bersedia mempertaruhkan nyawa mereka untuk menghentikan pasukan ras manusia. Mereka tahu bahwa mereka tidak dapat menghentikan mereka semua, jadi mereka berpisah dan menyerang dengan mentalitas bahwa jika mereka dapat menghancurkan celah gunung, mereka akan menghancurkannya. Namun, mereka tidak menyangka bahwa ras manusia akan berjaga-jaga, jadi mereka bereaksi dengan cepat, menyebabkan rencana mereka gagal. Xiang San mengerutkan kening dan berkata, menurut informasi sebelumnya yang kami terima, ada total 45 raja kerajaan yang melarikan diri, dan sekarang ada 21 dari mereka di sini. 24 sisanya tidak terlihat, dan kami tidak tahu di mana mereka bersembunyi atau apa yang mereka rencanakan. Leluhur tua Smile berkata, Tuan kerajaan yang tersembunyi ini masih merupakan bahaya tersembunyi, tetapi tidak peduli apa yang mereka rencanakan, ras manusia hanya dapat bertindak sesuai dengan itu. Faktanya, ini juga yang membuat leluhur tua Smile bingung. Menurut rencana klan Tinta Hitam untuk menyerang lintasan ras manusia kali ini, para raja kerajaan yang melarikan diri dapat dibagi menjadi 9 kelompok. Namun, hanya 4 dari 4 jalur gunung yang diserang, 21 dari Royal Lord telah muncul, tetapi 24 sisanya telah menghilang. Meskipun raja kerajaan yang muncul telah terbunuh, tidak satupun dari mereka yang muncul. Di mana para raja kerajaan ini? Jika mereka benar-benar melompat keluar seperti raja kerajaan lainnya, itu akan mudah untuk dihadapi, tetapi sekarang mereka bersembunyi di balik bayang-bayang, itu benar-benar memusingkan. Dimanapun para raja kerajaan itu bersembunyi, jangan lengah di pihak Great Evolution Pass. Sampaikan perintahku dan minta para pengintai kembali. 4 jalur gunung yang telah diserang sebelumnya telah menelan banyak korban. Leluhur tua Smile juga takut situasi seperti itu akan terjadi lagi, pengintai dari sisi Great Evolution Pass tidak akan mampu melawan. Saat Xiang San hendak menerima perintah itu, teriakan tajam tiba-tiba datang dari luar Great Evolution Pass. Xiang San terkejut dan menoleh ke arah sumber suara. Ini jelas merupakan sinyal dari tim pengintai. Apa yang telah mereka temukan? Ketika dia berbalik lagi, leluhur tua Smile sudah menghilang, bergegas saat dia mendengar suara itu. Xiang San tidak bisa menahan tawa saat dia dengan cepat menyusul. Di dalam Great Evolution Pass, banyak sosok Open Heaven Orde ke-8 membubung ke langit, menatap ke kedalaman kehampaan, ingin melihat apa yang terjadi. Pada saat ini, di lokasi Breaking Dawn, sosok Smile Old Ancestor tiba-tiba muncul, tetapi dia tidak menemukan jejak musuh dan tidak bisa menahan kerutan. Apa yang terjadi? Yang Kai menjawab, leluhur tua, jalan di depan agak salah. Alis leluhur tua Smile sedikit berkerut saat dia memusatkan perhatiannya. Saat berikutnya, ekspresinya sedikit berubah. Memang ada yang salah dengan jalan di depan. Semakin dalam mereka masuk ke Void, semakin berbahaya jadinya. Kemanapun mereka pergi, ada pembatasan dan kemampuan ilahi kuno. Tetapi sekarang setelah mereka tiba di sini, krisis tampaknya telah sangat berkurang. Selain itu, pengurangannya sangat jelas. Saat ini, bahaya dalam kehampaan tidak bisa lagi dianggap sebagai bahaya yang sebenarnya. Itu tidak lagi menjadi ancaman bagi Open Heaven Orde ke-7. Orang harus tahu bahwa sebelum ini, krisis di Void adalah sesuatu yang bahkan tidak bisa diabaikan dengan mudah oleh seorang Master Orde ke-8. Senyum leluhur tua mengerutkan kening ketika dia menyelidiki situasinya dan menemukan bahwa itu memang seperti yang dikatakan Yang Kai. Kapan kamu menemukan ini? Senyum leluhur tua bertanya. Perubahan yang jelas seperti itu sangat tidak biasa, mungkin ada bahaya tersembunyi. Yang Kai menjawab, baru saja. Sebelumnya, ketika leluhur tua bertarung dengan raja kerajaan, situasinya tidak berubah, tetapi setelah pertempuran berakhir, Yang Kai tiba-tiba melihat perubahan dalam kehampaan. Senyum leluhur tua mengerutkan kening tetapi tidak mengatakan apa-apa. Dia tidak tahu mengapa perubahan seperti itu terjadi. Awalnya, dia telah merencanakan agar tim pengintai kembali ke Great Evolution Pass sehingga mereka tidak akan bertemu dengan Raja Kerajaan Klan Tinta Hitam yang tersembunyi, tetapi sekarang tidak baik untuk memanggil mereka kembali. Dia tidak kembali ke Great Evolution Pass, melainkan memilih untuk tetap berada di Breaking Dawn untuk menyelidiki situasi secara pribadi. Dengan cara ini, bahkan jika seorang raja kerajaan benar-benar datang untuk menyerang, dia akan dapat segera melindungi tim pengintai. Dengan berpikir, dia mengirim pesan ke Great Evolution Pass dan meminta Xiang San untuk bertanya tentang situasi di celah gunung lainnya. Segera, ia kembali, dan hampir semua lintasan gunung mengalami perubahan seperti itu. Bahaya yang mereka hadapi sangat berkurang.
Pada saat yang sama, jauh di dalam kehampaan, di tempat yang tidak diketahui, kekuatan Ink Force melonjak dengan hebat, dan aura dari 24 sosok itu menjadi ganas. 24 tokoh ini tidak lain adalah para raja kerajaan yang telah melarikan diri dari berbagai zona perang. Leluhur tua Smile khawatir bahwa raja kerajaan yang tersembunyi ini akan bertindak melawan ras manusia, tetapi pada kenyataannya, mereka telah kembali ke tempat yang tidak diketahui ini. 21 lainnya tidak kembali ke sini terutama untuk menunda kemajuan pasukan ras manusia. Awalnya, kekuatan 21 raja kerajaan tidak lemah. Bahkan jika mereka terluka, mereka masih raja kerajaan. Selama mereka cukup cepat, mereka dapat dengan mudah menghancurkan jalur pegunungan ras manusia. Mengesampingkan fakta jika semua jalur gunung di sekitarnya dihancurkan, bahkan selama satu atau dua dari mereka dihancurkan, pasukan ras manusia akan waspada terhadap mereka. Pada saat itu, mereka pasti harus menghentikan ekspedisi mereka dan bertahan dengan sekuat tenaga. Mereka tidak mengantisipasi bahwa ras manusia akan berjaga-jaga, menyebabkan rencana mereka gagal. 21 raja kerajaan telah dimusnahkan, tetapi ekspedisi ras manusia tidak terganggu. Kematian rekan mereka adalah sesuatu yang tidak dapat mereka rasakan. 24 raja kerajaan ini memiliki misi mereka sendiri. Pada saat ini, banyak raja kerajaan berkumpul di satu tempat, masing-masing menggunakan metode mereka sendiri untuk mengaktifkan kekuatan tinta mereka dan membombardir tempat tertentu dalam kehampaan. Kekuatan gabungan dari 24 raja kerajaan sangat ganas, dan metode yang mereka gunakan cukup untuk menghancurkan dunia, menyebabkan retakan muncul di luar angkasa. Di tempat energi kekerasan berkumpul, sosok yang hampir kehilangan semua daging dan darahnya sekarang duduk bersila. Auranya samar, seperti orang mati. Hanya matanya yang tidak redup, tetapi masih bersinar dengan cahaya kehidupan. Bisa, lokasinya bukanlah semacam tempat rahasia. Siapapun yang dapat mencapai tempat ini dapat dengan mudah menemukan lokasinya. Target serangan gabungan 24 raja kerajaan adalah dia. Namun, pada saat ini, serangan kekerasan yang dapat menghancurkan alam semesta sebenarnya tidak dapat melukai Chang sedikit pun. Semua serangan diblokir oleh kekuatan yang tidak dapat dijelaskan 3 zang jauhnya dari Chang. Energi ini tampaknya telah berubah menjadi penghalang saat menyebar keluar, menyebar jauh dan luas. Para raja kerajaan tidak tahu berapa lama mereka telah menyerang, tetapi mereka tidak merasa lelah. Dimanapun Chang berada, Ink Force yang tebal memenuhi udara. Sementara para raja kerajaan menyerang, Chang tidak merasakan krisis sedikit pun, seolah-olah dia yakin bahwa para raja kerajaan ini tidak dapat melakukan apapun padanya. Bukan saja dia tidak mencoba menghentikan mereka, dia bahkan mengoceh tanpa henti. Apakah kamu kembali dari luar? Melihat keadaanmu yang menyedihkan, mungkinkah kamu dipukul mundur? Petik 2. Itu benar, mereka semua terluka, aku khawatir mereka cukup menderita. Generasi muda generasi ini akhirnya punya nama sendiri. Bertahun-tahun tuan tua ini memimpin tempat ini tidak sia-sia. Petik 2. Bisakah Anda memberitahu saya tentang situasi di luar? Saya sudah di sini selama bertahun-tahun, jadi saya tidak tahu apa-apa tentang dunia luar. Aku bahkan tidak punya siapa-siapa untuk diajak bicara. Wanita tua Anda hanyalah orang membosankan yang bahkan tidak bisa kentut. Ini benar-benar membosankan.